Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fionita Dwi Agustiani dengan NIM 2106010251. Dalam video ini saya akan membahas beberapa materi yang sudah saya pelajari selama satu semester ini, yaitu di semester 4, dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pemasaran yang diampu oleh Ibu Ima Sukaisi, SEMM. Di dalam video ini saya akan membahas 7 materi, diantaranya yaitu yang pertama ada konsep dasar pemasaran dan manajemen pemasaran beserta 4P dan 7P. Materi yang kedua itu ada strategi produk dan pengembangan produk. Untuk materi yang ketiga ada strategi harga dan penetapan harga. Materi yang keempat yaitu branding dan manajemen merek. Materi yang kelima adalah pemasaran digital dan e-commerce. Materi yang keenam menciptakan nilai, loyalitas, dan juga kepuasan pelanggan. Untuk materi yang ketujuh yaitu inovasi dan manajemen produk baru. Baik, kita langsung masuk saja ke materi yang pertama, yaitu ada konsep dasar pemasaran dan manajemen pemasaran beserta 4P dan 7P. Konsep dasar pemasaran merupakan proses mengidentifikasi kebutuhan dan juga keinginan konsumen, serta memenuhinya dengan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Konsep pemasaran mencakup semua kegiatan dan strategi untuk menghasilkan keuntungan melalui penjualan produk ataupun jasa. Konsep pemasaran ini pada awalnya memiliki 4 elemen utama yang dikenal dengan istilah konsep marketing 4P. Yang pertama itu ada produk, merupakan barang ataupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen. Yang kedua itu ada price atau harga, merupakan jumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk membeli produk ataupun jasa yang ditawarkan. Yang ketiga itu ada place atau tempat, merupakan lokasi di mana suatu produk atau jasa tersebut disediakan untuk konsumen. Yang keempat ada promotion atau promosi, yang mana mencakup berbagai metode ataupun aktivitas yang digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk ataupun jasa mereka kepada konsumen. Tetapi seiring dengan berkembangnya strategi pemasaran, konsep bauran pemasaran ini diperluas sehingga menjadi 7P, yaitu dengan tambahan yang pertama itu people atau orang, yang mana merupakan karyawan atau staf perusahaan yang berinteraksi langsung dengan konsumen di dalam memberikan pelayanan suatu produk ataupun jasa. Yang keenam itu ada proses, merupakan serangkaian langkah ataupun proses yang harus dilalui oleh konsumen di dalam memperoleh produk ataupun jasa dari perusahaan. Yang ketujuh itu ada physical evidence atau bukti fisik, yang merupakan berbagai bukti yang bisa memberikan kesan positif kepada konsumen terhadap produk ataupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Misalnya seperti fasilitas, tampilan toko, ataupun kemasan produk. Dari ketujuh elemen tersebut, jika bisa diimplementasikan dengan baik, maka bisa mencapai tujuan pemasaran yang diinginkan. Karena pada dasarnya konsep pemasaran ini bisa membantu sebuah bisnis di dalam merencanakan strategi pemasarannya dengan tepat. Di dalam keseluruhan konsep dasar pemasaran, manajemen pemasaran juga memiliki peran penting di dalam mencapai tujuan organisasi. Manajemen pemasaran merupakan proses pengelolaan segala aspek pemasaran, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dan juga evaluasi. Tugas manajemen pemasaran ini adalah mengelola aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan agar bisa mencapai tujuan ataupun sasaran yang sudah ditentukan. Tujuan utama dari tugas manajemen pemasaran ini yaitu untuk menciptakan nilai bagi konsumen dan memperoleh keuntungan bagi perusahaan. Dengan memahami kebutuhan dan keinginan konsumen, maka perusahaan dapat mengembangkan produk ataupun jasa yang sesuai dengan permintaan pasar dan juga menawarkan layanan yang bisa memuaskan pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu ada strategi produk dan pengembangan produk. Strategi produk dan pengembangan produk merupakan bagian terpenting di dalam manajemen pemasaran karena berfokus kepada pengembangan produk ataupun memodifikasi produk yang sudah ada sebelumnya
untuk memenuhi keinginan konsumen. Strategi produk merupakan rencana yang dibuat oleh perusahaan untuk mengembangkan, menawarkan, dan juga mempertahankan produk ataupun jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Strategi produk ini meliputi pengembangan produk, diferensiasi produk, dan juga penentuan posisi pasar produk. Manfaat dari strategi produk ini sendiri yaitu memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan produk yang tepat, memastikan produk dengan efektif, dan juga mempertahankan produk agar tetap eksis di pasar yang sudah semakin berkembang. Pengembangan produk merupakan suatu proses memodifikasi produk ataupun jasa yang sudah ada agar memiliki nilai tambah bagi konsumen. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan daya saing perusahaan, meningkatkan penjualan, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan juga meningkatkan keuntungan perusahaan. Contoh dari pengembangan produk pada sektor manufaktur yaitu sebuah mobil mengembangkan produk baru dengan fitur-fitur baru seperti sistem keamanan canggih ataupun teknologi ramah lingkungan, sehingga bisa memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin meningkat. Lalu, bagaimana cara untuk mencari ide di dalam pengembangan produk? Yang pertama itu bisa dengan membuat riset pasar. Yang kedua, mengadakan focus group discussion, mengadakan survei online maupun offline, lalu melakukan observasi langsung terhadap konsumen, dan yang terakhir itu bisa dengan cara melakukan benchmarking. Untuk materi yang ketiga yaitu ada strategi harga dan penetapan harga. Strategi harga merupakan rencana dan pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan harga produk maupun jasa. Contoh untuk strategi harga yang biasanya digunakan yaitu ada diskon, harga paket, dan juga lainnya. Di dalam praktiknya, strategi dan penetapan harga bisa berdampak kepada keberhasilan suatu produk dan juga keuntungan perusahaan. Untuk melakukan strategi harga yang tepat, maka ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan oleh perusahaan, yaitu seperti biaya produksi, target pasar, saing, dan juga tujuan perusahaan itu sendiri. Definisi dari penetapan harga itu sendiri merupakan proses menentukan harga yang tepat untuk produk ataupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Dengan menetapkan harga yang tepat, maka perusahaan bisa memberikan nilai tambah kepada konsumen dan juga memperoleh keuntungan yang optimal. Tetapi jika penetapan harga tidak tepat, maka akan berdampak negatif kepada perusahaan seperti menurunkan keuntungan ataupun merusak citra merek. Oleh karena itu, penting untuk melakukan riset pasar dan juga mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menetapkan harga. Materi selanjutnya yaitu ada branding dan manajemen merek. Branding merupakan proses pembuatan, membangun, memelihara citra, identitas, dan nilai suatu produk ataupun perusahaan di dalam pikiran konsumen. Sedangkan pengertian untuk manajemen merek itu sendiri merupakan strategi yang digunakan untuk mengatur dan mengelola merek suatu produk ataupun perusahaan. Di dalam merencanakan strategi penetapan merek, perusahaan juga harus mempertimbangkan posisi merek yang diinginkan, target pasar, elemen merek, promosi merek, dan juga pengukuran kesuksesan merek. Dengan merencanakan strategi yang tepat, maka perusahaan bisa membangun merek yang kuat dan juga berharga bagi konsumen ataupun perusahaan. Penggunaan influencer ataupun brand ambassador memiliki pengaruh besar terhadap merek karena mereka ini memiliki basis pengikut yang besar dan juga loyal yang bisa mempengaruhi citra dan persepsi merek di kalangan audiens mereka. Contoh perusahaan di Indonesia yang sudah menggunakan brand ambassador yaitu ada Wardah Cosmetic. Wardah Cosmetic sudah bekerja sama dengan beberapa influencer dan juga artis seperti Dewi Sandra dan juga Saskia Sulkar untuk mempromosikan produk mereka. Untuk materi yang kelima yaitu ada pemasaran digital dan e-commerce. Pemasaran digital merupakan penggunaan teknologi digital untuk mempromosikan produk atau layanan dan membangun hubungan dengan pelanggan yang melibatkan penggunaan berbagai saluran digital. Dengan adanya pemasaran digital, produsen juga bisa menjangkau lebih banyak pelanggan secara efektif.
Tetapi pemasaran digital juga memiliki resiko seperti penipuan online dan juga keamanan data pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan dengan hati-hati strategi pemasaran digital mereka dan juga harus bisa mengambil tindakan untuk melindungi pelanggan mereka dari risiko tersebut. Contohnya, produsen yang sudah menggunakan pemasaran digital yaitu ada Bukalapak, Gojek, dan juga Traveloka. Di dalam praktiknya terdapat hambatan yang harus dihadapi dalam pemasaran digital. Yang pertama itu seperti persaingan yang ketat. Di dalam hal ini, produsen memerlukan strategi pemasaran digital yang tepat agar bisa terus bersaing. Yang kedua ada teknologi. Teknologi juga bisa menjadi hambatan bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk memanfaatkannya. Yang ketiga ada biaya. Iklan digital ini bisa memakan biaya yang cukup besar, terutama bagi perusahaan kecil atau menengah yang mempunyai keterbatasan dana. Yang keempat ada keterbatasan target audience, di mana tidak semua orang mempunyai akses ke internet dan tidak semua orang yang mempunyai akses ke internet tersebut bisa tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, maka perusahaan harus meningkatkan kualitas konten digital, mengoptimalkan penggunaan media sosial, menggunakan teknologi pemasaran digital yang lebih maju, dan juga menggunakan influencer marketing. Selanjutnya saya akan membahas materi yang ke-6, yaitu menciptakan nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Menciptakan nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan merupakan tujuan utama dari strategi pemasaran. Menciptakan nilai ini berarti memberikan manfaat lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan oleh pelanggan untuk suatu produk ataupun layanan. Konsep nilai pelanggan ini sangat penting di dalam pemasaran karena perusahaan perlu memastikan bahwa produk atau layanan yang mereka tawarkan ini memiliki nilai yang sebanding dengan harga yang dibayarkan oleh pelanggan. Ketika pelanggan merasa puas dengan produk atau layanan yang diterimanya, maka akan tercipta kepuasan pelanggan. Dengan terciptanya kepuasan pelanggan, maka pelanggan akan tetap setia terhadap merek atau perusahaan tersebut dan memilih untuk menggunakan produk atau layanan mereka atau yang biasa disebut dengan loyalitas pelanggan. Dengan membangun nilai, kepuasan, dan loyalitas yang kuat, maka perusahaan bisa meningkatkan keunggulan bersaing mereka. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Di antaranya, yang pertama itu untuk menciptakan nilai. Perusahaan bisa menyediakan produk ataupun layanan yang berkualitas, menyediakan harga yang wajar, ataupun menyediakan pelayanan yang responsif. Contohnya, perusahaan Apple menyediakan produk yang terbuat dari bahan-bahan berkualitas serta memberikan tampilan dan nuansa produk yang luar biasa. Yang kedua, untuk menciptakan kepuasan pelanggan, perusahaan harus bisa memastikan kualitas produk yang ditawarkan serta memberikan jaminan kualitas ataupun garansi untuk produk yang dijual. Contohnya, perusahaan Apple memastikan kualitas terhadap produk yang mereka jual dan juga mereka memberikan jaminan kualitas untuk produk tersebut. Yang ketiga, perusahaan harus memberikan pengalaman yang baik untuk pelanggan serta melakukan komunikasi dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan. Contohnya, perusahaan Apple membuat produk sesuai dengan keinginan ataupun kebutuhan pelanggan. Apple juga memiliki program loyalitas yang disebut dengan Apple Reward. Baik, kita langsung masuk saja ke materi yang terakhir, yaitu ada inovasi dan manajemen produk baru. Inovasi dan manajemen produk baru merupakan poin yang berkaitan dengan pengembangan produk baru untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta untuk menjaga agar perusahaan tetap relevan di pasar yang terus berkembang. Inovasi produk merupakan proses menciptakan atau mengembangkan produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada untuk menambah nilai dan memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Dengan adanya inovasi, perusahaan dapat menciptakan produk yang lebih baik dan lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Salah satu produsen Indonesia yang sudah melakukan inovasi produk adalah Indofood.
Indofat ini merupakan produsen makanan dan minuman di Indonesia, dan mereka sudah melakukan inovasi produk dengan mengembangkan berbagai varian makanan dan minuman yang sesuai dengan tren, termasuk produk makanan instan, minuman kemasan, ataupun makanan siap saji. Manajemen produk baru merupakan kegiatan untuk memperkenalkan produk atau layanan baru ke pasar. Proses manajemen produk baru harus terstruktur dan juga terukur untuk memastikan bahwa produk baru tersebut bisa dibawa ke pasar dengan sukses. Agar bisa berhasil dalam inovasi dan manajemen produk baru, perusahaan juga harus memiliki sumber daya manusia yang baik. Perusahaan juga harus memperhatikan tren dan perubahan di dalam lingkungan bisnis, dan juga menyesuaikan strategi mereka untuk inovasi dan manajemen produk baru. Baik, untuk yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Jadi berdasarkan materi yang sudah dibahas sebelumnya, didapat kesimpulan bahwa pemasaran merupakan salah satu kegiatan terpenting yang harus dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang maupun jasa, dalam upaya memenuhi permintaan pasar. Pemasaran memiliki peran penting dan menjadi dasar untuk menetapkan target dan memposisikan produknya agar berbeda dengan pesaing-pesaing yang ada. Di dalam praktiknya, manajemen pemasaran juga harus memantau perkembangan pasar dan tren konsumen, serta melakukan analisis pesaing untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.